Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya hari ini ya. Teman-teman, ini ada yang aneh ya menurut saya. Ini ada Timur Kapaze tiba di Indonesia, teman-teman, hari ini ditemani dengan penterjemahnya dan beberapa tim dan Effendi ya. Effendi di sini ada Effendi teman-teman. Ya, jadi eh, di dalam percakapannya itu ya membahas masalah bola, mengenai keadaan timnas Indonesia hari ini, tapi di situ juga menyinggung masalah kepelatihan. Ini tidak dijelaskan secara eksplisit ya, ini remang-remang gitu ya. Atau disinggung-singgung tentang sudah diwawancara eh, apa namanya ya, samar-samar gitu ya, karena memang PSSI hari ini belum mengumumkan secara resmi pelatih timnas Indonesia. Nah, ini Timur Kapaze ini teman-teman ya, Timur Kapaze ini kan pelatih yang hebat teman-teman, bisa membawa Uzbekistan masuk ke Piala Dunia kan ya. Nah, dia itu hebat teman-teman pelatih ini. Nah, ini dirumorkan ya, karena ini belum resmi dari PSSI, dirumorkan ya. Nah, hari ini sudah tiba di Indonesia, dia akan sholat di Masjid Istiqlal, dan di sini jumpa pers sama Effendi Ghazali, sama penterjemahnya, beberapa kelompok-kelompok yang menyambut Timur Kapaze. Ya, ini acara apa ya? Banyak netizen yang nggak ngerti. Banyak netizen yang bingung, ini kelompok mana, kayak politik aja ya teman-teman, kubu-kubuan gitu ya. Jadi ini kita bahasnya seperti apa coba? Timur Kapaze datang di Indonesia di detik-detik mau pengumuman pelatih timnas Indonesia. Ini jadi tebak-menebak ya. Jadi tebak-menebak apakah Timur Kapaze yang akan jadi pelatih timnas Indonesia atau kan ada yang lain gitu. Ya, ini jadi sinyalnya ini masih berapa cabang? Masih berapa cabang teman-teman? Nah, ini anehnya sudah disambut oleh beberapa orang, salah satunya Effendi Ghazali di sini. Ya, antusias banget sampai tanda tangan di kaos tadi ya saya lihat. Nah, terus ini bahas mengenai, udah diwawancara, katanya wawancara mau milih kelompok yang mana atau tim kelompok umur yang mana dan sebagainya, itu udah nggak dijelaskan secara eksplisit, tapi secara remang-remang atau secara samar-samar itu udah disinggung-singgung ya. Jadi kita jadi menebak-nebak teman-teman ya. Kita jadi menebak-nebak apakah yang mau menjadi pelatih timnas Indonesia Timur Kapaze atau yang lain. Sedangkan PSSI kemarin sudah nyinggung ya, Pak Sumarji dan Sekjen sudah nyinggung ada 5 orang. Ada 5 orang yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, kalau saya lihat dari percakapannya ya teman-teman, dari percakapan ini kemungkinan nanti akan dibagi-bagi ya. Beberapa pelatih akan pegang timnas U17 atau timnas U23 atau timnas senior ya, atau yang lain-lain gitu ya. Seperti kemarin waktu ada tim dari Patrick Kluivert kan, ada yang senior, ada yang U20 ya. Nah, sedangkan timnas U20 kali ini sudah dipegang Coach Nova Arianto. Itu udah resmi ya, diumumkan oleh PSSI teman-teman. Coach Nova yang menangani timnas U20 kali ini ya, karena memang memandang Coach Nova itu sudah berhasil memegang timnas U17 sampai ke Piala Dunia. Nah, sekarang PSSI mengapresiasi dan memberikan penghargaan dengan menaikkan peringkat U20 dari U17 ya. Memang layak ya Coach Nova berprestasi. Nah, kali ini yang menjadi pertanyaan publik tuh, ini benar nggak Timur Kapaze akan menjadi pelatih timnas Indonesia? Kalau nggak ya, kenapa hari ini kok ada sambutan begitu meriah ya yang dilakukan oleh teman-teman ya di Jakarta? Nah, hari ini sudah tiba di Jakarta teman-teman. Jadi question, pertanyaan timbul nih ya. Nah, ini baru Timur Kapaze. Apakah ada lagi yang datang ke Jakarta? Ya, kita jadi nebak-nebak. Nih, PSSI belum press conference, tapi ini teman-teman yang lain sudah, atau kelompok-kelompok yang lain sudah press conference. Jadi ini seperti politik ya. Ini apa-apaan gitu. Saya baca netizen aja pada bingung nih. Ya, kubu-kubuan kayaknya nih. Di PSSI atau fan PSSI atau kelompok-kelompok ini sudah punya kubu-kubuan nih ya.
Nah, apakah karena Erick Thohir sudah menjadi Menpora akhirnya jabatan PSSI menjadi incaran bagi orang-orang tertentu? Iya kan? Oh, Erick Thohir sudah menjadi Menpora nih. Ya, apakah nanti ketua PSSI-nya akan dilepas dan menjadi rebutan bagi orang-orang tertentu, dan sekarang ada pihak-pihak ya kita nggak tahu. Akhirnya masyarakat pecinta bola bertanya-tanya, nah, ya bertanya-tanya karena memang PSSI itu teman-teman ya itu luar biasa loh. Kita kan tahu lah PSSI seperti apa jadi rebutannya buat batu lompatan di politik dan sebagainya ya. PSSI itu tempat yang sangat strategis untuk diperebutkan teman-teman ya. Jadi kita nggak aneh lah ya kalau mulai muncul kubu-kubuhan atau kayak politik aja. Ya jadi ini yang menurut saya nggak bagus juga ya, nggak bagus juga, nanti nggak solid ya akhirnya PSSI itu teman-teman. Akhirnya nggak solid. PSSI itu harus solid, harus kuat ya, harus jelas. Ya ini PSSI belum mengumumkan pelatihnya, sudah ada jumpa pers, sudah ada wawancara seperti ini yang secara nggak resmi dilakukan oleh PSSI. Ini kan bukan PSSI yang adakan jumpa pers ini, ya kan? Nah ini teman-teman jadi pertanyaan besar buat saya pribadi, dan mungkin teman-teman semua tuh saya baca komentarnya juga pada bingung ini, ya, pada bingung ini teman-teman ya. Ada yang pro Erick, ada yang kontra Erick, ya jadi ya nggak ngerti ini jadi seperti politik akhirnya ya. Ya kita tunggu saja ya yang resminya nanti PSSI mungkin sehari 2 hari ke depan, kan rencananya minggu-minggu ini ya, atau minggu-minggu ini akan ada pengumuman siapa pelatih timnas Indonesia, karena jadwalnya udah mulai ada kan ke depannya, nggak lama lagi. Itu aja teman-teman ya berita breaking news hari ini. Timur Kabase sudah tiba di Indonesia dan jumpa pers bersama, tapi bukan bersama PSSI, bersama Effendi Ghazali ini di sini, kan aneh kita. Ya, maksudnya apa nggak ngerti nih teman-teman saya. Apakah ini sinyal-sinyal atau nggak ngerti juga lah ya. Kita tunggu aja ya teman-teman, daripada kita nanti ribet sendiri nebak-nebak ya. Ya pasti nebak-nebak ya, memang wong PSSI aja belum ngumumin tapi udah pers kompres di luar PSSI ya. Ini aneh ini teman-teman. Bagaimana komentar teman-teman? Silahkan komen ya. Update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.